Hai anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Salah satu keragaman di Indonesia adalah rumah adat. Rumah adat merupakan rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Penyesuaian ini membuat bentuk rumah adat di Indonesia beragam. Daftar nama rumah adat 34 provinsi di Indonesia. Yang pertama, Provinsi Aceh, nama rumah adatnya Rumah Aceh dan Rumah Krong Bade. Yang kedua, Provinsi Sumatera Utara, nama rumah adatnya Rumah Balai Batak Toba dan Rumah Bolon. Yang ketiga, Provinsi Sumatera Barat, nama rumah adatnya Rumah Gadang. Yang keempat, Provinsi Riau, nama rumah adatnya Balai Salaso Jatuh atau Rumah Adat Salaso Jatuh Kembar, Rumah Melayu Atap Belah Bubung, Rumah Melayu Atap Lipat Kajang, dan Rumah Melayu Atap Lontek. Yang kelima, Provinsi Kepulauan Riau, nama rumah adatnya Rumah Melayu Atap Limas Potong. Yang keenam, Provinsi Jambi, nama rumah adatnya Rumah Panggung. Yang ketujuh, Provinsi Bengkulu, nama rumah adatnya Rumah Bubungan 5. Yang kedelapan, Provinsi Sumatera Selatan, nama rumah adatnya Rumah Limas. Yang kesembilan, Provinsi Bangka Belitung, nama rumah adatnya Rumah Rakit dan Rumah Limas. Yang ke-10, Provinsi Lampung, nama rumah adatnya Rumah Numowu Sesat. Ke-11, Provinsi Jawa Barat, nama rumah adatnya Rumah Kasepuhan. Yang ke-12, Provinsi Banten, nama rumah adatnya Rumah Adat Baduy. Yang ke-13, Provinsi DKI Jakarta, nama rumah adatnya Rumah Adat Kebaya dan Rumah Godang. Yang ke-14, Provinsi Jawa Tengah, nama rumah adatnya Rumah Joglo. Ke-15, Provinsi Yogyakarta, nama rumah adatnya Rumah Joglo. Yang ke-16, Provinsi Jawa Timur, nama rumah adatnya Rumah Joglo. Yang ke-17, Kalimantan Barat, nama rumah adatnya Rumah Panjang. Yang ke-18, Provinsi Kalimantan Tengah, nama rumah adatnya Rumah Betang. Yang ke-19, Provinsi Kalimantan Utara, nama rumah adatnya Rumah Balau. Yang ke-20, Provinsi Kalimantan Timur, nama rumah adatnya Rumah Lamin. Yang ke-21, Provinsi Kalimantan Selatan, nama rumah adatnya Rumah Banjar. Yang ke-22, Provinsi Bali, nama rumah adatnya Gapura Candi Bentar. Dan yang ke-23, Provinsi Sulawesi Utara, nama rumah adatnya Laikas. Yang ke-24, Provinsi Gorontalo, nama rumah adatnya Rumah Adat Dalaupa. Yang ke-25, Provinsi Sulawesi Tengah, nama rumah adatnya Sauraja atau Rumah Raja atau Rumah Besar dan Rumah Tambi. Yang ke-26, Provinsi Sulawesi Barat, nama rumah adatnya Rumah Adat Mandar. Dan yang ke-27, Provinsi Sulawesi Selatan, nama rumah adatnya Rumah Adat Tongkonan. Yang ke-28, Provinsi Sulawesi Tenggara, nama rumah adatnya Rumah Adat Buton atau Rumah Adat Banuatada. Dan yang ke-29, Provinsi Nusa Tenggara Barat, nama rumah adatnya Dalam Lukas Samawa. Yang ke-30, Provinsi Nusa Tenggara Timur, nama rumah adatnya Sao Ata Musa Lakitana.
Yang ke-31 Provinsi Maluku, nama rumah adatnya Baileo. Yang ke-32 Provinsi Maluku Utara, nama rumah adatnya Rumah Adat Baileo. Dan yang ke-33 Provinsi Papua Barat, nama rumah adatnya Honai. Yang ke-34 Provinsi Papua, nama rumah adatnya Honai. Keragaman pakaian adat di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia mempunyai pakaian adat. Pakaian adat disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Pakaian adat biasanya dikenakan saat upacara pernikahan atau pesta adat. Beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya. Pakaian adat umumnya terdiri atas baju, celana, penutup kepala, perhiasan, dan senjata tradisional. Nama-nama pakaian adat di Indonesia. Yang pertama, ele balang, berasal dari Aceh. Yang kedua, ulos dari Sumatera Utara. Yang ketiga, bundo kanduang, limpapeh, rumah nan gadang, Sumatera Barat. Yang keempat, pakaian tradisional Melayu dari Riau. Yang kelima, teluk belanga dari Kepulauan Riau. Yang ketujuh, aisan gede dari Sumatera Selatan. Yang kedelapan, paksian dari Bangka Belitung. Dan yang kesembilan, baju pangsi berasal dari Banten. Yang ke-10, kebaya, pakaian adat Jawa Barat. Yang ke-11, kebaya, pakaian adat Jawa Tengah. Dan yang ke-12, kebaya kesatrian, pakaian adat Yogyakarta. Yang ke-13, pesaan, pakaian adat Jawa Timur. Yang ke-14, perang, pakaian adat Kalimantan Barat. Yang ke-15, pengantian Bagaja Kamuling Bauler Lulut, pakaian adat dari Kalimantan Selatan. Yang ke-16, baju cele, pakaian adat Maluku. Yang ke-17, pakaian Manteren Lamu, pakaian adat Maluku Utara. Yang ke-18, kulapi atau dongongala, pakaian adat Sulawesi Utara. Yang ke-19, baju ngembe, pakaian adat Sulawesi Tengah. Dan yang ke-20, baju bodo, pakaian adat Sulawesi Selatan. Keragaman ekonomi di Indonesia. Yang pertama, pertanian dan perkebunan. Banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah, dan pantai. Tanaman yang dibudidayakan juga berbeda-beda. Misalnya, tanaman teh dibudidayakan di dataran tinggi. Yang kedua, bidang peternakan. Hewan yang biasa dibudidayakan yaitu ayam, bebek, burung, kelinci, kambing, domba, sapi, kuda, dan kerbau. Hasil peternakan ini biasanya diambil telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Yang ketiga, bidang perikanan. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap dilakukan dengan menangkap di laut, misalnya ikan kakap, udang, dan kepiting. Perairan budidaya dilakukan di darat atau perairan payau, contoh ikan lele, ikan mas, dan ikan nila. Yang keempat, kehutanan. Tanaman yang biasa dimanfaatkan misalnya jati dan rotan. Hasil ini dimanfaatkan sebagai bahan baku industri bangunan dan mebel. Yang kelima, pertambangan. Hasil pertambangan misalnya emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir, bausit,
minyak bumi, gas bumi, dan belerang. Yang keenam, bidang industri. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sendal, makanan, minuman, dan pupuk. Industri ini biasanya dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha dengan melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Yang ketujuh, perdagangan. Kegiatan perdagangan banyak dilakukan di pasar atau badan usaha tertentu. Tujuan kegiatan yaitu untuk memberikan kesempatan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang rendah untuk berkembang. Yang kedelapan, jasa. Kegiatan ini biasanya melibatkan orang yang memiliki keahlian khusus seperti dokter, pengacara, guru, dan kurir. Tugas, tuliskan di buku tulis. Di provinsi mana anak-anak tinggal, apa nama rumah adat di provinsi tersebut, dan tuliskan keunikan rumah adat tersebut. Itulah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.